Bab 921. Setelah mendengar perkataan Nanako, Ye Chen langsung berkata, "Katakan saja padaku, jika itu sesuai kemampuanku, aku akan setuju." Nanako itu ragu-ragu sejenak, menatapnya penuh harap, dan berkata dengan serius, Aku ingin meminta Ye Chen Jun pergi nanti." "Nanti?" Ye Chen sedikit terkejut dan tanpa sadar bertanya, "Berapa terlambat?" "Sejujurnya, saya sebenarnya berencana untuk kembali ke China malam ini, dan pesawat masih menunggu di Bantian." Kelopak mata Ito Nanako terasa panas, dia menurunkan kelopak matanya sedikit, dan berkata dengan lembut, Ini terutama tergantung pada jadwal waktu Ye Chen Jun. Jika waktunya sempit, beberapa jam tidak masalah." Setelah itu, Ito Nanako buru-buru menambahkan, "Ye Chen Jun, jangan salah paham, alasan utamanya adalah sekarang ayahku He Jian Zhongshan terluka parah dan dirawat di rumah sakit, dan bibiku tidak hanya sibuk dengan urusan luar keluarga, tapi juga sibuk mengurus mereka, dan pikiranku sedikit bingung saat ini, dan aku belum tahu harus mulai dari mana. Mari kita mulai, aku ingin Ye Chen Jun tinggal bersamaku selama beberapa jam lagi." Ye Chen berpikir sejenak, mengangguk dan berkata, "Kalau begitu saya akan tinggal sampai sore, karena akan memakan waktu 4 jam untuk kembali ke Bantian." Nanako Ito bertanya, "Siapa Ye Chen Jun? Sudahkah Anda memesan penerbangan dari Bantian?" "Tidak," Ye Chen berkata dengan jujur, "teman saya membantu saya mendapatkan pesawat pribadi, dan sekarang pesawat itu diparkir di Bandara Bantian." Nanako Ito bertanya ragu-ragu, "Ye Chen Kun, bagaimana dengan bisakah kamu bertanya orang-orang yang bepergian dengan Anda untuk terbang ke Dongdu terlebih dahulu setelah menyelesaikan pekerjaan mereka, dan kemudian Anda dapat menemui mereka di bandara di Dongdu dan terbang kembali ke negara yang bersama-sama. Dalam hal ini, Anda dapat menghemat 4 jam perjalanan yang jauh, bukan tidak apa-apa." Setelah mengatakan itu, Ito Nanako buru-buru berkata, "Tidak masalah jika itu merepotkan, Ye Chen Kun tidak perlu merasa malu." Ye Chen memikirkannya, dan rencana awalnya adalah untuk berkendara kembali ke Bantian terlebih dahulu, lalu bertemu dengan Chen Zekai, Hong Wu dan Wei Liang, mereka terbang kembali ke kota Ling dari Bantian. Namun, apa yang dikatakan Nanako Ito adalah solusi yang baik. Biarkan Chen Zekai dan yang lainnya terbang langsung ke Dongdu, jadi dia tidak perlu mengemudi jauh-jauh. Terlebih lagi, ketika keluarga Ito mengalami perubahan, wajar jika Ito Nanako merasa tidak berdaya untuk sementara waktu. Sebaiknya dia tinggal di sini 1 hari lagi, dan dia juga bisa menanyakan tentang tindakan keluarga Su di ibu kota musim dingin. Memikirkan hal ini, dia berkata kepada Ito Nanako, "Kalau begitu, aku akan menunggu sampai fajar untuk menyapa teman-temanku dan melihat apa yang terjadi di sana." Ito Nanako mengepalkan tangannya dengan penuh semangat dan berkata dengan gembira, "Bagus sekali." Tanda seru, Nanako. Ito yang gembira segera mengundang Ye Chen ke restorannya. Dikatakan sebagai restoran di rumah, namun sebenarnya lebih besar dari restoran berukuran sedang di luar. Ye Chen merasa seolah-olah memasuki restoran prasmanan bergaya Beihai, ada beberapa koki sibuk di dalamnya, mengerjakan berbagai makanan ala Beihai. Ito Nanako bertanya pada Ye Chen dengan penuh harap, "Ye Chen, apakah kamu menyukai salah satu makanan ini? Jika kamu menyukainya, katakan saja padaku dan koki akan segera menyiapkannya untukmu." Ye Chen melihat sekeliling, melihat berbagai makanan lezat dari gunung dan lautan. Saya tidak merasakan apa-apa sama sekali, jadi saya tersenyum sedikit dan berkata, "Tolong beri saya semangkuk ramen, terima kasih." Ito Nanako buru-buru berkata kepada koki yang bertugas membuat ramen, "Yokoyama-san, tolong buatkan 2 mangkuk ramen, mangkuk Ye Chen Jun." "Mie ganda," koki berkata dengan hormat. "Oke, Nona, mohon tunggu sebentar dengan Tuan Ye." Pada saat yang sama, saat Ye Chen dan Nanako Ito sedang sarapan di rumah Ito, Su Soudao, yang berusia 50-an, sudah bangun di kamar presidensial di Hotel Set Regis di Dongdu. Sambil memegang secangkir kopi dan sebatang rokok, dia melihat keluar jendela ke pemandangan jalanan Dongdu, yang masih diselimuti malam, dan jatuh kesurupan. Ketika rokoknya habis, dia memasukkan puntung rokok ke asbak, lalu menyalakan yang lain, dan bertanya kepada orang kepercayaannya Zhao Yiming, "Bagaimana kabar Tuan Muda dan Nona Muda sekarang?" Zhao Yiming melihat waktu dan berkata, "Pesawat harus tersedia lagi. Pesawat akan mendarat di Jinchen dalam waktu setengah jam. Saya sudah memberitahu keluarga bahwa istri saya telah bergegas ke bandara bersama dokter."
Begitu pesawat mendarat, tuan muda dan nona muda akan tiba, dikirim ke rumah sakit keluarga untuk pemeriksaan menyeluruh. Petik 2. Ya, Su Soudao mengangguk, dan berkata dengan ekspresi muram, insiden kali ini sangat berbahaya, hampir menyebabkan saudara dan saudari Zifei dan Ziyu terjebak di ibu kota musim dingin. Matsumoto Ryoto sialan ini, bahkan jika membunuh seluruh keluarganya tidak akan memadamkan amarah. Di hatiku, Zhao Yiming buru-buru berkata, Tuan, seluruh keluarga Matsumoto telah menjadi abu, jadi Anda tidak perlu terlalu marah. Su Soudao mengertakkan gigi, menghisap rokok, lalu berkata dengan kasar, bagaimanapun, kita berada di ibu kota musim dingin, dan tidak nyaman bagi Ruoli untuk melakukan sesuatu. Jika tidak, aku pasti akan membiarkan Ruoli menangkapnya. Matsumoto Ryoto di depan saya, potong dia sampai mati dengan 1000 pisau, dan siksa dia sampai mati. Zhao Yiming berkata, Tuan, Departemen Kepolisian Dongdu telah menduga bahwa keluarga Su kami bertanggung jawab atas masalah ini. Saat Anda sedang beristirahat, mereka telah memprotes saya. Mereka merasa kita telah membuat keributan besar, jadi mengapa tidak mengikuti mereka? Sapaannya terlalu berlebihan, dan dia mengancam akan menyerahkan masalah tersebut ke Dewan Keamanan Dalam Negeri untuk diselidiki dan ditangani, percaya bahwa masalah ini telah melanggar keamanan dalam negeri mereka. Melanggar keamanan dalam negeri, Su Soudao mendengus dengan nada menghina. Bagaimana bisa seorang Matsumoto dikaitkan dengan masalah keamanan dalam negeri? Saya pikir mereka tidak puas dengan kenyataan bahwa kami membunuh begitu banyak orang-orang di musim dingin, dan berpikir mereka tidak bisa menyelamatkan mukanya. Ya, Zhao Yiming berkata dengan jujur. Dong pemerintah metropolitan juga sangat tidak puas dan merasa bahwa kejadian ini terlalu kejam dan mempengaruhi citra kota Dongdu, jadi mereka memutuskan untuk kejar sampai akhir. Selain itu, bandara internasional di Dongdu dan beberapa kota sekitarnya telah memasuki keadaan darurat. Semua orang asing yang meninggalkan negara itu sedang diselidiki secara ketat. Bahkan telah diumumkan bahwa pesawat pribadi dan penerbangan charter untuk sementara tidak diizinkan lepas landas. Pesawat pribadi ketika kami datang juga diawasi. Segalanya mungkin agak rumit. Su Soudao bertanya kepadanya, seluruh Honshu, bandara lain mana yang relatif longgar? Zhao Yiming berkata, saat ini, itu seharusnya hanya bandara Bantian, karena Bantian relatif jauh, ratusan kilometer jauhnya. Su Soudao mengangguk dan memerintahkan, kalau begitu biarkan mereka menyebar, cari cara untuk naik angkutan umum ke Bantian, lalu transfer pesawat lain dari China. Ingatlah untuk tidak mentransfer dari Jinchen, tetapi dari Suidu, agar tidak mengingatkan bea cukai Beihai, dan kemudian malam ini terlebih dahulu Ruoli dan mereka yang benar-benar berpartisipasi dalam operasi tersebut akan dibawa kembali ke negara itu. Baik, Tuan. Zhao Yiming mengangguk dengan hormat, lalu bertanya, Tuan, kapan Anda berencana untuk kembali? Petik 2. Saya tidak terburu-buru. Su Soudao tersenyum, dia berkata dengan dingin, keluarga Takahashi menderita kerugian besar, keluarga Matsumoto sepenuhnya hancur, dan Takehiko Ito juga cacat. Musim dingin sekarang aman, saya akan tinggal selama 2 hari lagi. Setelah itu, dia melihat waktu dan berkata, suatu hari, Ming, siapkan beberapa hadiah murah hati untuk mengunjungi pasien di pagi hari, dan ikut saya ke rumah sakit pada siang hari untuk melihat Takehiko Ito. Ini satu-satunya calon partner kita saat ini. Petik 2, Bab 922, Ye Chen dan Ito Nanako sarapan bersama, dan langit di ibu kota musim dingin sudah cerah. Nanako Ito berkata kepada Ye Chen, Tuan Ye Chen, saya akan meminta pelayan menyiapkan kamar tamu untuk Anda. Anda harus istirahat dulu, saya belum tidur sepanjang malam. Ini terlalu sulit. Petik 2, Ye Chen tersenyum sedikit, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Ini merepotkan, aku tidak lelah. Petik 2, bagaimana mungkin aku tidak lelah? Ito Nanako tidak bisa menyembunyikan kesusahannya dan berkata, sejak pertempuran terakhir dengan prajurit Tenglin malam, sampai sekarang, Ye Chen Jun belum istirahat sejenak, dan dia telah melalui 2 pertempuran besar, berkendara ratusan kilometer. Petik 2, Ye Chen tersenyum dan bertanya padanya, kamu belum istirahat, apakah kamu merasa lelah? Nanako Ito terlihat sedikit terkejut, berpikir serius sejenak, dan berkata, memang aku tidak merasa lelah sama sekali. Bukan saja aku tidak merasa lelah, tapi aku juga merasa memiliki kekuatan yang tiada habisnya di sekujur tubuhku. Seluruh tubuhku dalam kondisi sangat baik.
Setelah mengatakan itu, dia buru-buru bertanya, "Ye Chenjun, kamu seharusnya memberikan ini kepadaku. Apakah obat itu efektif?" Ye Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Ya, selain menyembuhkan luka, obat itu juga dapat meningkatkan kemampuan dan daya tahan tubuh, sehingga orang tidak mudah lelah. Nanako itu hanya bisa menghela nafas, obat ini sungguh luar biasa. Kalau bisa diproduksi, Jiuxuan Pharmaceutical milik Ye Chenjun pasti akan menjadi perusahaan farmasi terkemuka di dunia, bukan?" Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Obat jenis ini tidak dapat diproduksi secara massal. Sangat jarang, hal-hal yang ditinggalkan oleh para dokter ajaib kuno dari kerajaan Yan. Jika kamu meminum satu pil, kamu akan kehilangan satu. Sebenarnya, bahan obat yang dibutuhkan untuk memurnikan pil peremajaan tersebut tidak sulit didapat. Namun kuncinya ramuan ini harus dimurnikan dengan energi spiritual. Energi spiritual seperti energi kuat yang mengubah baja menjadi besi cair selama pembuatan baja. Tanpa energi ini, hanya menumpuk-tumpukan biji besi selama 10.000 tahun tidak akan mengubah biji besi menjadi baja. Oleh karena itu, tidak sulit bagi Ye Chen untuk menyempurnakan obat ini, tetapi kemungkinan produksi massal sangat kecil. Terlebih lagi, dia tidak siap memproduksi obat sekuat itu secara massal. Hal ini terlalu keterlaluan bagi orang awam. Jika keluar dalam jumlah banyak, kemungkinan besar akan menimbulkan guncangan bagi dunia, dan tentunya bukan hal yang baik baginya." Ketika itu Nanako mendengar perkataannya, dia merasa sedikit menyesal dan tidak memikirkan masalahnya lagi. Ye Chen melihat waktu itu dan berkata, "Aku akan menelepon teman-temanku dan memberitahu mereka tentang datang ke ibu kota musim dingin." Nanako itu mengangguk penuh harap. Marven mengeluarkan ponselnya dan menelepon Chen Zekai. Begitu panggilan telepon masuk, Chen Zekai bertanya kepadanya, "Tuan, dari mana saja Anda?" "Saya tidak melihat siapapun sepanjang malam." Ye Chen berkata, "Saya di ibu kota musim dingin." Chen Zekai menjadi semakin bingung dan bertanya, "Bukankah kamu bilang kamu akan pergi ke Jindu untuk menemui temanmu? Kenapa kamu tiba-tiba pergi ke Dongdu? Jaraknya ratusan kilometer." Ye Chen berkata, "Sesuatu terjadi di rumah temanku, jadi aku datang bersamanya untuk menemuinya." Coba lihat. Petik 2. Setelah mengatakan itu, dia bertanya lagi, "Ngomong-ngomong, Lao Chen, bagaimana masalah di Bantian ditangani?" Chen Zekai berkata buru-buru, "Kembali padamu, Tuan Muda, semuanya berjalan sangat lancar. Pada dasarnya ini akan berakhir pada siang hari. Menurutmu kapan kita akan kembali ke kota Ling?" Ye Chen berkata, "Saya menelepon Anda hanya untuk memberitahu Anda hal ini. Ada beberapa hal yang harus saya lakukan di Dongdu. Setelah Anda menyelesaikannya, terbang ke Dongdu dulu, lalu setelah bertemu Anda di bandara, kita akan terbang dari Intercapital ke kota Ling bersama-sama." Petik 2. Chen Zekai berseru, "Tuan, pesawat pribadi tidak bisa terbang di musim dingin sekarang. Mereka dibatasi oleh Intercapital." Ye Chen terkejut. Ditanya, "Mengapa ada pembatasan jet pribadi di Dongdu?" Chen Zekai berkata, "Saya mendengar dari bawahan saya di Beihai nyatakan bahwa ada banyak kasus kriminal yang sangat serius di Dongdu dalam 2 hari terakhir, dan tampaknya ada juga pasukan asing yang memiliki koneksi, sehingga ibu kota musim dingin telah memperkuat kontrol bea cukai. Jika pesawat pribadi ingin meninggalkan negara Beihai saja, Bantian bisa terbang di seluruh Honshu, dan tidak ada tempat lain yang bisa terbang." Mendengar ini, Ye Chen merasa sudah dipahami. Kontrol ketat di Dongdu pasti terkait dengan pembunuhan keluarga Su terhadap seluruh keluarga Matsumoto. Padahal, jika dipikir-pikir baik-baik, Anda bisa mengetahui alasannya. Ambil contoh Departemen Kepolisian Metropolitan Dongdu. Jika seseorang melakukan kejahatan ilegal di Dongdu, mereka pasti ingin menghukum pembunuhnya melalui jalur hukum yang normal. Namun, Departemen Keamanan Negara manapun tidak dapat mentolerir pembunuhan mendadak terhadap sekelompok orang asing di wilayah mereka sendiri dan hukuman mati tanpa pengadilan yang brutal terhadap warga negara mereka sendiri. Oleh karena itu, terlihat bahwa Departemen Kepolisian Metropolitan Dongdu dan bahkan Departemen Keamanan Dalam Negeri negara bagian Beihai berharap dapat menangkap pembunuh keluarga Su yang melakukan hukuman mati tanpa pengadilan sesegera mungkin untuk menjadi peringatan bagi orang lain dan pada saat yang sama menyelamatkan muka. Memikirkan hal ini, Ye Chen menghela nafas pelan dan berkata, "Lupakan saja, kalian tunggu saja saya di kelas. Saya akan mengemudi ke sana pada sore hari."
Petik 2. Chen Zekai berkata dengan tergesa-gesa, Tuan, mengemudi terlalu sulit, seperti jarak jauh, dan kelas masih turun salju di sini di Tian, dan jalan raya ditutup karena salju tebal. Saya khawatir Anda tidak akan bisa tiba dalam 6 atau 7 jam. Mengapa Anda tidak tinggalkan mobil di Bandara Dongdu dan biarkan anak buahku mengemudikannya nanti? Ambil penerbangan langsung dari Dongdu ke Pantian. Mari kita bertemu di bandara. Ini akan lebih cepat dengan cara ini. Petik 2. Ye Chen bertanya kepadanya, tidak ada batasan untuk penerbangan saya dari Dongdu ke Pantian. Chen Zekai berkata, saya hanya bisa terbang domestik di Beihai untuk saat ini. Belum ada batasan, mereka belum dapat mengendalikan semua penerbangan domestik dan luar negeri sekaligus, tetapi mereka harus memperketatnya secara bertahap. Petik 2. Ye Chen bersenandung dan berkata, ayo berangkat malam ini, jangan tunda. Lagi, saya akan usahakan tiba di Bandara Bantian jam 7, lalu kita akan bertemu dan lepas landas dari Bandara Bantian tepat waktu jam 8. Chen Zekai buru-buru berkata, baiklah, Tuan Muda, maka kita akan tiba di Bandara Bantian sebelum jam 7 dan menunggumu. Petik 2. Oke, malam ini, sampai jumpa. Ye Chen menutup telepon, dan Nanako itu buru-buru bertanya, Ye Chen-kun, apakah sesuatu yang tidak terduga terjadi? Ye Chen mengangguk dan memberitahu Nanako itu situasi umum. Setelah mendengar ini, Nanako berkata, kalau begitu saya akan membantu Ye Chen-kun memeriksa tiket pesawat sekarang. Setelah mengatakan itu, dia segera mengeluarkan ponselnya dan memeriksa informasi penerbangan. Jun Ye, ada penerbangan ke sini yang lepas landas jam 5.40 sore. Butuh 1 jam untuk sampai ke Bantian dan mendarat jam 6.40. Bolehkah? Petik 2. Ye Chen mengangguk, waktunya tepat, ayo pilih yang ini. Nanako berkata, Ye Chen, tolong beri saya nomor paspor Anda. Saya akan memesan tiket pesawat dan saya akan mengantar Anda ke bandara pada sore hari. Tiket pesawat jarak pendek itu sendiri tidak mahal, jadi Ye Chen tidak menolak dan berkata kepada Nanako, maaf merepotkanmu. Nanako. Petik 2. Nanako itu tersenyum penuh arti, Ye Chen-kun, kamu tidak perlu bersikap sopan padaku. Saat dia berkata itu, dia memikirkan sesuatu dan bertanya pada Ye Chen, ngomong-ngomong, Ye Chen-kun, ketika kamu kembali malam ini, apakah kamu ingin membawa beberapa hadiah untuk keluargamu? Dongdu, berbelanja sangat nyaman, dan biasanya lebih meriah di sore hari. Jika kamu ingin berbelanja, bolehkah aku menemanimu setelah makan siang? Ye Chen berpikir karena dia telah pergi selama berhari-hari, dia pasti akan membawakan beberapa hadiah untuk istrinya. Terlebih lagi, ibu mertuanya, Malan, sangat ingin dia membawakan sesuatu untuk istrinya juga, jadi dia masih menyempatkan diri keluar jalan-jalan. Jadi, dia berkata kepada Nanako, kalau begitu tolong ajak aku jalan-jalan. Aku benar-benar tidak mengenal Dongdu. Petik 2. Nanako tersenyum dan berkata, tidak masalah. Aku akan menemani Ye Chen-jun ke kursi emas di sore hari. Setelah mengatakan itu, dia memikirkan ayahnya Takehiko Ito, dan bertanya pada Ye Chen, Tuan Ye Chen, saya ingin pergi ke rumah sakit untuk mengantarkan makanan kepada ayah saya pada siang hari. Apakah Anda nyaman ikut dengan saya? Ye Chen setuju tanpa memikirkannya, oke. Kalau waktunya tiba, ayo kita ke rumah sakit dulu lalu beli beberapa barang. Bab 923. Setelah sarapan, Ye Chen, yang tidak melakukan apa-apa, diseret oleh Nanako ke kamar kerjanya. Sama seperti saat berada di Jindu, Nanako mengajak Ye Chen duduk di tatami di kamar kerja, membakar dupa, dan menyiapkan secangkir matcha ala Beihai untuk Ye Chen. Kemudian dia berkata kepada Ye Chen, Tuan Ye Chen, saya ingin melihat laporan keuangan dan informasi rinci dari industri keluarga, dan mengenal keseluruhan operasi keluarga sesegera mungkin. Jika Anda merasa bosan, katakan saja padaku. Ye Chen tidak ada hubungannya, jadi dia dengan santai berkata, aku tidak ada hubungannya, kamu sibuk dulu, aku akan bermain dengan ponselku sebentar. Ye Chen sebenarnya tidak suka bermain-main dengan ponsel, dan dia tidak seperti anak muda zaman sekarang yang selalu memegang ponsel. Alasan mengapa dia ingin memeriksa ponselnya adalah karena dia ingin memeriksa berita di Dongdu untuk melihat apakah dia dapat menemukan informasi yang lebih berguna. Di sampingnya,
Nanako Ito mencondongkan tubuh ke atas meja, melihat data rahasia keluarga dengan penuh perhatian. Informasi di tangannya semuanya sangat rahasia, tapi dia tidak menghindar dari Ye Chen di sampingnya. Ye Chen membuka-buka beberapa berita lokal, dan di antara banyak berita, ada satu berita yang membangkitkan minatnya. Berita ini menyatakan bahwa kekerasan serius telah terjadi di ibu kota musim dingin. Sebagai organisasi kekerasan nomor 1 di negara tersebut, Asosiasi Sanshan mengeluarkan pesan kepada anggotanya di seluruh negeri, menyatakan bahwa mereka akan menggunakan kekerasan untuk melawan kekerasan dan menggunakan kekerasan untuk mempertahankan keamanan. Modal musim dingin jaminan sosial. Sanshan Hui adalah pemimpin sekte kerajaan Beihai, dan bersama dengan Daily Guomozi Hui, mereka adalah salah satu dari 3 sekte besar di dunia, dan kekuatan mereka tidak dapat dianggap remeh. Mereka mengeluarkan pernyataan kali ini, meski tidak menyebutkan nama siapapun, namun harusnya ditujukan kepada keluarga Su. Kali ini keluarga Su benar-benar memainkan peran besar, menyinggung hitam dan putih negara Beihai. Sekalipun mereka bisa melarikan diri kali ini, jika mereka ingin berkembang di negara Beihai di masa depan, mereka mungkin akan mendapat perhatian khusus dari pemerintah Beihai dan organisasi non-pemerintah. Saat ini, rumah keluarga Ye Jinchen, kakek Ye Chen, Ye Zongquan, memanggil seluruh keluarga Ye untuk bertemu karena berita yang sama. Ye Zongquan tampak sangat bahagia hari ini. Sambil membalik-balik berita di tabletnya, dia berkata kepada semua orang, kali ini keluarga Su benar-benar kehilangan istri dan tentara mereka. Sebelum kerjasama selesai, cucu tertua dan cucu perempuan tertua hampir mati, dan sekarang seluruh ibu kota kerajaan Beihai telah hancur. Saya sangat tersinggung. Jika keluarga Su ingin berkembang di negara Beihai, mungkin akan sulit bagi mereka. Petik 2. Paman Ye Chen, Ye Changkong tertawa dan berkata dengan ekspresi bangga, keluarga Su cukup malu kali ini. Aku takut lelaki tua dari keluarga Su akan marah. Aku tidak bisa makan selama 3 hari. Paman ketiga Ye Changyun berkata dengan sedikit penyesalan, hei, bagaimanapun juga, keluarga Su masih beruntung, sial. Matsumoto Ryoto telah melakukan hal sebesar itu, mengapa dia membiarkan orang misterius itu mengungkap pengetahuan Su? Fei dan Su Ziyu telah diselamatkan. Jika Su Zifei dan Su Ziyu mati di Dongdu, seluruh keluarga Su akan rusak parah. Ini adalah 2 orang paling menonjol di antara generasi muda mereka. Petik 2. Ya, orang tua Ye Zongquan hanya bisa menghela nafas, meskipun Su Chengfeng memiliki keterampilan dan keberanian, bagaimanapun juga Lian Po sudah tua. Su Soudao lebih dari kejam, tetapi kemampuannya masih kurang. Di depan Chang Ying, dia seperti badut, itu saja tidak cukup. Soalnya, istri yang dia kejar dengan gila-gilaan merasa frustrasi setelah ditolak oleh Chang Ying berkali-kali, dan lalu dia memilih untuk menikah dengannya. Berbicara tentang ini, Ye Zongquan menghela nafas dan berkata dengan sedih, jika Chang Ying masih hidup, jangan khawatir. Jika menyangkut keluarga Su, bahkan naga di langit pun mungkin tidak lawan dari keluarga Ye. Mendengar lelaki tua itu menyesali Ye Chang Ying lagi, bos Ye Changkong berkata dengan sedikit ketidakpuasan, ayah, Chang Ying telah pergi selama bertahun-tahun, jangan katakan ini lagi disebutkan, dan selain itu, kita semua bertanggung jawab atas alasan mengapa Chang Ying meninggalkan rumah, dan bahkan seluruh keluarga Jinchen tidak dapat dipisahkan, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa kita putuskan. Anak ketiga, Ye Changyun, juga setuju. Dia berkata, ya, ayah, bukankah kita membicarakan tentang Su Zifei dan Su Ziyu? Mengapa kita masih membicarakan tentang Chang Ying? Orang tua itu menghela nafas dan melambaikan tangannya, tidak lagi, mari kita bicara tentang bisnis. Secara keseluruhan, langkah pertama keluarga Su menuju kerajaan Beihai telah gagal. Situasi selanjutnya akan sangat tidak menguntungkan bagi mereka. Ini adalah peluang bagus bagi kita untuk mengejar dan memanfaatkan peluang ini. Bagaimana menurut Anda? Bagaimana tentang itu? Semua orang saling memandang, dan Ye Changkong juga berkata setuju, ayah. Kamu benar, menurutku ini juga merupakan peluang besar bagi kita. Petik 2. Bisnis pengiriman laut kami dimulai lebih lambat dari keluarga Su. Kami berada pada posisi yang sangat dirugikan, tetapi jika kita dapat memanfaatkan kegagalan keluarga Su, menjalin kerjasama dengan keluarga Ito, dan memenangkan pasar negara Beihai, itu sama saja dengan memblokir leher keluarga Su, dan itu pasti akan terjadi, pukulan kuat bagi keluarga Su. Ye Zongquan mengangguk, tetapi setelah merenung sejenak, dia berkata, saat ini,
kami tidak cocok untuk bersaing langsung dengan keluarga Su. Kami harus tetap bersikap rendah hati dan merencanakan masalah ini pelan-pelan, dan kita tidak boleh memberitahu keluarga Su sebelumnya. Ye Changkong, dia bertanya dengan bingung, ayah, keluarga Su bisa pergi ke negara Beihai untuk menghancurkan semua orang di keluarga dengan cara yang mencolok. Jika kita pergi ke negara Beihai untuk membahas kerjasama, apakah kita masih harus menyembunyikannya? Ye Zongquan sedikit tersenyum, kekuatan keluarga Su ada di sana. Kami sekarang akan membahas kerjasama dengan keluarga itu dengan meriah. Kepada Su keluarga, itu hanya tamparan di wajah dan menyulitkan mereka. Setelah mengatakan itu, Ye Zongquan menambahkan, tapi, kami menamparkan wajah keluarga Su, dengan cara keluarga Su berperilaku. Mereka pasti akan bertentangan dengan kita dan tidak konsisten satu sama lain, dan kita akan mendapat masalah ketika saatnya tiba. Ye Changkong buru-buru bertanya, ayah, apa maksudmu? Ye Zongquan berkata dengan sangat serius, jika Anda ingin berurusan dengan keluarga Su, Anda harus membedah lawan Anda dari tingkat yang lebih dalam, daripada membandingkan data kertas kedua belah pihak secara dangkal. Ye Changkong segera berdiri, membungkuk dan mengepalkan tinjunya, ayah, Changkong bodoh, tolong jelaskan. Ye Zongquan menggelengkan kepalanya sedikit, memikirkan Ye Changying lagi. Dia menghela nafas dalam hatinya, meskipun putra sulungku Ye Changkong juga memiliki bakat yang cerdas, dia masih jauh dari jenius, jadi dia belum bisa berbuat apa-apa. Transparan, tetapi Changying adalah jenius tertinggi yang belum pernah dilahirkan di dunia. Changying tidak pernah transparan hanya dengan satu titik, tetapi transparan tanpa titik, otodidak tanpa guru. Sayang sekali, sayang sekali. Ye Changkong juga melihat sedikit kekecewaan di mata ayahnya, dan langsung memerah. Ye Zongquan menghela nafas beberapa kata di dalam hatinya, dengan cepat membuang pikirannya, dan berkata kepada semua orang, meskipun keluarga Su memiliki banyak ahli waris, hanya Su Soudao yang dapat memahami Su Chengfeng. Terlebih lagi, kedua putra dan putri Su Soudao sangat mengesankan dan merupakan dua anak muda paling berprestasi di generasi keluarga Su ini. Terutama Su Ziyu, yang sangat disayangi oleh Su Chengfeng dan Su Soudao. Ayah dan anak ini sudah lama lebih menyukai Su Ziyu dibandingkan anak-anak lainnya, bahkan cucu tertua Su Zifei. Petik 2. Jadi, begitu Su Chengfeng akan mati, kekuasaan pasti akan jatuh ke tangan keluarga Su Soudao. Petik 2. Di masa depan, di antara keluarga Su Soudao, orang yang memiliki suara terbesar pastilah Su Ziyu. Pada titik ini, mata Ye Zongquan bersinar terang, dan dia berkata dengan nyaring dan tegas, Su Ziyu adalah seorang perempuan, dan dia pada akhirnya akan menikah sebagai seorang istri. Hari dia menikah akan menjadi hari di mana keluarga Su terpecah, menjadi dua, jadi, siapapun yang bisa menaklukkan Su Ziyu akan menaklukkan setengah dari aset keluarga Su. Petik 2, bab 924. Ye Changkong mendengar apa yang dikatakan lelaki tua itu, dia berkata dengan canggung, ayah, terakhir kali kamu mengatakan bahwa kamu ingin menikahi keluarga Su dan menjadikan Su Ziyu sebagai menantu keluarga Ye, tetapi tidak ada kandidat yang cocok. Ye Zongquan berkata dengan tenang, bukankah kamu mengatakannya terakhir kali? Putra Changying adalah kandidat yang baik. Ye Changkong berkata, tetapi Tang Sihai juga mengatakan pada saat itu bahwa putra Changying tidak mau untuk kembali mengenali leluhurnya, jadi mungkin anak ini dia masih membenci kita di dalam hatinya. Ye Zongquan melambaikan tangannya, apakah dia membenci kita atau tidak, tidak masalah apakah kamu mengatakannya atau tidak, tidak peduli apa yang aku katakan. Dia harus mengatakannya sendiri. Ye Changyun, anak ketiga di samping, buru-buru bertanya, ayah, apakah maksudmu menemukan putra Changying dan kembali untuk mengenali leluhurnya? Ye Zongquan mengangguk, saya punya ide ini, tapi saya belum tahu bagaimana melakukannya. Ye Changkong merasakan tekanan yang sangat besar dengan ancaman, dia buru-buru berkata, ayah, putra Changying telah jauh dari rumah selama bertahun-tahun dan benar-benar di luar kendali. Mohon berpikir dua kali. Ye Zongquan melambaikan tangannya, Anda tidak perlu membujuk saya. Saya meminta Tang Sihai untuk membeli grup di hall sebagai hadiah kepadanya. Pada saat itu, saya sebenarnya telah memutuskan bahwa cepat atau lambat aku akan membiarkan dia kembali untuk mengenali leluhurnya. Tidak banyak keturunan keluarga Yeku, dan mereka sama sekali tidak ada bandingannya dengan cabang-cabang mewah keluarga Su. Kita tidak bisa membiarkan pria dewasa seperti itu berkeliaran di luar.
Petik 2. Ye Changkong tercekik di hatinya, tapi dia masih bertanya dengan tenang, "Ayah, bagaimana jika putra Chang Ying tidak mau kembali?" Ye Zongquan berkata dengan serius, "Orang berubah. Jika kamu tidak ingin kembali hari ini, mungkin kamu akan melakukannya besok. Jika dia masih tidak mau besok, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau bahkan 10 tahun, akan selalu ada saat ketika pikirannya berubah dan keinginannya mengendur." Ye Changkong, Ye Changyun dan yang keempat Ye Changtian, yang tidak pernah berbicara, adalah satu. Semua orang mengutuk ibu mereka di dalam hati. Hal yang paling ditakuti dari harta keluarga adalah pencairan. Apakah itu 10.000 yuan atau 1 triliun yuan, dibagi antara 1 orang, 2 orang atau 3 orang, hasilnya akan sangat berbeda. Awalnya, membeli Evergrande Group kepada Ye Chen merugikan keluarga 100 miliar, dan memberi Ye Chen tambahan uang tunai 10 miliar, yang membuat semua orang sangat tidak bahagia. Lagi pula, ketika lelaki tua itu meninggal dan harta keluarga dibagi, 111 miliar itu akan diberikan kepada keluarga ketiga putranya, dan masing-masing dari mereka akan mendapat setidaknya 30 miliar, tetapi pada akhirnya, semua 30 miliar itu akan masuk sia-sia. Oleh karena itu, mereka juga khawatir Ye Chen akan kembali ke keluarga Ye. Ye Zongquan tidak melihat putra atau cucu ini, tetapi melihat putrinya, Ye Changmin. Dia menghela nafas dengan emosi dan berkata, "Changmin, tahun baru Imlek akan segera datang." Ye Changmin segera berdiri dan bertanya, "Ayah, jika kamu punya instruksi, katakan saja padaku, Changmin akan melakukan yang terbaik." Ye Zongquan mengangguk dan berkata, "Kamu harus pergi ke kota Ling besok, bertemu Cener, mengobrol baik dengannya, dan bertanya padanya apakah dia bersedia untuk kembali. Jika dia begitu bertekad, undang dia kembali untuk merayakan tahun baru." Bertahun-tahun bersama, Ye Changmin berkata dengan tergesa-gesa, "Baiklah ayah, saya akan pergi ke kota Ling besok." Saat dia mengatakan itu, dia memikirkan sesuatu dan bertanya, "Ayah, Cener sudah menikah. Jika dia bersedia untuk kembali, haruskah dia membawa istrinya untuk menemuinya?" "Sampai jumpa." Ye Zongquan melambaikan tangannya dan berkata dengan jijik, "Bagaimana bisa seorang wanita vulgar dari kota kelas 3 dan keluarga kelas 3 layak memasuki Yeku rumah keluarga? Jika Cener kembali, hal pertama yang harus dilakukan adalah menceraikan wanita ini, lalu kita akan membuat pengaturan. Dia akan bertemu dengan Su Ziyu untuk melihat apakah ada peluang untuk pengembangan." Petik 2. "Oke." Ye Changmin mengangguk dan berkata, "Saya akan menguji pikiran Cener terlebih dahulu dan menyebutkan hal-hal ini kepadanya langkah demi langkah." Ye Zongquan tersenyum puas, "Saya akan menyerahkan masalah ini kepada Anda." Ye Changkong sangat tertekan, tetapi dia tidak melakukannya. "Aku tidak berani menolak, jadi aku hanya bisa dengan paksa mengangkat topik itu kembali dan berkata, 'Ayah, kami tidak bermaksud pergi ke negeri Beihai. Bolehkah Ayah hanya mengatakan untuk tidak berkonflik langsung dengan keluarga Su, apa yang harus kita lakukan?" Ye Zongquan berkata, "Kita tidak bisa melakukan hal besar, tapi kita bisa mengirim seseorang untuk bertemu dengan Ito Takehiko secara pribadi terlebih dahulu." Ye Changkong merasa sedikit kesal, berpikir bahwa dia mungkin juga kita akan pergi ke Dongdu sendirian untuk beristirahat dan melepas lelah. Jadi dia berinisiatif bertanya pada Ying, "Ayah, bagaimana kalau aku terbang langsung ke Dongdu di pagi hari dan bertemu Ito Takehiko?" Ye Zongquan mengangguk dan berkata, "Saya harus bertemu, tetapi kamu tidak bisa pergi." Ye Changkong bertanya dengan heran, "Ayah, apa maksudmu?" Ye Zongquan berkata, "Keluarga Su mengirim generasi muda sebelumnya. Jika keluarga Ye membiarkanmu pergi tampaknya tidak simetris, seolah-olah kita satu kepala lebih pendek dari keluarga Su." Setelah mengatakan itu, Ye Zongquan memandang putra Ye Changkong dan cucu tertuanya Ye Feng, dan berkata, "Fenger, bersiaplah, pada jam 10 kami akan berangkat sebelum dan cobalah pergi ke ibu kota musim dingin setelah makan siang." Ye Feng berdiri dengan tergesa-gesa dan berkata dengan hormat, "Baiklah kakek, saya akan bersiap sekarang." "Tapi kakek, saya bertemu Takehiko Ito, bagaimana saya harus mendiskusikan proyek itu dengannya?" Ye Zongquan melambaikan tangannya, "Anda tidak perlu membicarakan apapun yang berhubungan dengan proyek ini. Saya akan menyiapkan beberapa hadiah. Anda dapat mengirimkannya dengan tangan Anda sendiri. Katakan saja itu sedikit pemikiran saya. Selain itu, saya juga ingin berteman dengannya, dan kemudian Anda dan dia dapat berkomunikasi satu sama lain."
Tinggalkan saja informasi kontak Anda dan Anda dapat kembali. Ye Feng bertanya dengan heran, apakah sesederhana itu? Ye Zongquan mengangguk dan berkata, ya, sesederhana itu. Setelah mengatakan itu, Ye Zongquan berkata lagi, terbang 2000 km untuk berbicara. Kerja sama, ini bukan ketulusan, tetapi jika Anda terbang 2000 km untuk mengunjungi pasien, itu sangat tulus. Ye Changkong tersenyum dan berkata, ayah, kamu lebih baik. Keluarga Su mungkin yang terbaik kali ini. Ini telah membantu keluarga Ye kami. Petik 2. Ye Zongquan mengangguk, tersenyum, dan berkata, ini disebut yang terakhir datang lebih dulu. Petik 2. Siang, Marven makan siang bersama Nanako Ito di mansion Ito, dan mereka berdua menuju ke rumah sakit bersama dengan makanan yang disiapkan untuk Takehiko Ito. Tepat ketika mereka meninggalkan rumah, Su Soudao memimpin Zhao Yiming dan beberapa anak buahnya ke bangsal Takehiko Ito, membawa beberapa kotak hadiah yang sangat indah. Takehiko Ito awalnya tidak ingin melihat mereka, tapi dia juga tahu prinsip tidak memukul orang yang tersenyum, jadi Ito Emi mempersilakan mereka masuk. Begitu Su Soudao memasuki pintu, dia berjalan ke ranjang rumah sakit Takehiko Ito dengan sangat sopan dan menghela nafas, saudara Ito. Saya sudah lama mengagumi nama saudara Ito. Saya merasa terhormat bertemu dengan Anda hari ini. Petik 2. Melihat wajah Su Soudao penuh karena tidak berbahaya, kata Ito Takehiko, mau tidak mau aku merasa sedikit berbulu di hatiku. Pembunuhan seluruh keluarga Matsumoto oleh keluarga Su memang membawa bayangan psikologis yang besar bagi Takehiko Ito, dan juga membuatnya sangat menyadari bahwa pria di depannya terlihat lembut dan tersenyum, namun nyatanya, dia adalah seorang kanibal, meludahi setan. Namun, Takehiko Ito tahu betul bahwa semakin sedikit dia bisa menyinggung perasaan harimau yang tersenyum itu secara terbuka, jika tidak, dia tidak akan tahu masalah apa yang akan dia timbulkan di masa depan. Jadi, dia juga berkata dengan gembira di wajahnya, oh, Tuan Su. Saya tidak menyangka Anda akan datang menemui saya secara langsung. Saya sangat tersanjung. Silakan duduk, silakan duduk. Su Soudao mengangguk, duduk di kursi di samping ranjang rumah sakit, dan berkata sambil tersenyum, saya sangat menyesal bertemu dengan cara ini. Saya sibuk akhir-akhir ini, jadi awalnya saya ingin anak-anak datang dan mengunjungi Tuan Ito dulu, lalu saya akan meluangkan waktu. Saya datang mengunjungi Anda secara langsung lagi. Saya tidak menyangka akan banyak kecelakaan. Mohon maafkan saya, Pak Ito. Bab 925. Saya harus mengatakan bahwa kemampuan akting Su Soudao sangat bagus. Jika Takehiko Ito tidak mengetahui orang seperti apa dia, akan mudah tertipu oleh penampilannya yang tersenyum dan ramah. Meskipun hatinya merasa jijik, dia tetap memaksakan dirinya untuk bersikap sopan di permukaan, jadi dia tersenyum dan berkata, Tuan Su terlalu sopan. Ketika Anda datang ke negara Beihai, saya akan pergi ke bandara untuk menyambut Anda secara langsung dan kemudian membantu Anda. Mereka yang mengatur akomodasi hotel tidak menyangka akan menghadapi banyak hal. Su Soudao berkata dengan tergesa-gesa, tidak, Tuan Ito tidak perlu bersikap sopan. Keluarga Su dan keluarga Ito kami punya persahabatan yang sudah lama terjalin, dan kita pasti akan terus mempererat kerjasama dan memperdalam hubungan kita ke depannya. Kenapa harus kaku sekali dengan masalah sepele seperti itu? Melihat kemunafikannya, Takehiko Ito ingin memuntahkan sarapan di perutnya, tapi dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dan berkata setuju, Tuan Su benar. Sebenarnya tidak perlu terlalu berlebihan. Terlalu kaku. Su Soudao mengangguk puas dan berkata dengan serius, Tuan Ito, meskipun apa yang terjadi dalam 2 hari terakhir ini sangat membingungkan dan bahkan menyebabkan Anda terluka parah, saya tetap ingin membicarakannya tanpa basa-basi. Setelah rangkaian masalah ini diselesaikan, keluarga Ito adalah pemenang terbesar. Takehiko Ito tahu apa yang dimaksud Su Soudao. Dia tahu bahwa selain menjelaskan fakta, Su Soudao juga ingin mengingatkan dirinya sendiri. Sekarang dia keluarga itu seperti seekor kicau dan kerang yang berkelahi satu sama lain, dan nelayan mendapat untung, dan orangnya yang mempromosikan keluarganya untuk mendapatkan keuntungan adalah Su Soudao. Dengan kata lain, Su Soudao juga mengingatkan dirinya untuk tidak melupakan bantuan yang diberikan keluarga Su kepadanya. Namun, Takehiko Ito tidak ingin berutang budi begitu saja. Lagi pula, alasan mengapa keluarga Ito bisa selamat dari perselisihan ini sama sekali tidak bergantung pada Su Soudao, tapi pada Ye Chen. Jangan katakan bahwa dia tidak bergantung pada Su Soudao,
Su Soudao bisa berterima kasih kepada Ye Chen karena kedua anaknya bisa bertahan hidup. Jika Ye Chen tidak menyelamatkan saudara laki-laki Su Zifei dan Su Ziyu, Su Soudao mungkin tidak akan bisa menemukan pembunuh sebenarnya saat dia menjaga tubuh kedua anaknya. Oleh karena itu, Takehiko Ito hanya bisa menghela nafas. Oh, Tuan Su, sangat berbahaya bagi keluarga Ito untuk bertahan hidup kali ini. Sambil berkata, dia menepuk pahanya dan menghela nafas. Lihat kakiku, benar-benar hancur. Jika hamba setiaku Tanaka tidak mendorongku dan melompat dari jembatan, aku pasti sudah dibacok sampai mati sekarang. Dengan kata-kata ini, Ito Takehiko sebenarnya pertama-tama menunjuk pada Su Soudao. Pertama-tama, kelangsungan hidup sendiri tidak ada hubungannya denganmu, Su Soudao, dan keluarga Su. Segera setelah itu, Ito Takehiko menambahkan, ada juga putriku. Dia juga disergap oleh prajurit di Jindu. Untungnya, dia diselamatkan oleh seorang master, jadi dia selamat. Kalau tidak, aku sangat ingin pria berambut putih itu memberikan yang hitam, rambut pergi. Orang-orang, pada titik ini, Ito Takehiko berpura-pura penasaran dan bertanya, ngomong-ngomong, Tuan Su, sepertinya kedua anak Anda juga diselamatkan oleh Tuan Misterius di Jindu, kan? Ketika Su Soudao mendengar ini, ekspresinya berubah, sedikit menyedihkan. Yang saya maksud hanyalah mengingatkan Takehiko Ito bahwa Anda mampu tertawa terakhir dan bertahan lebih lama dari Machi Takahashi dan Ryoto Matsumoto. Lebih dari separuh pujian adalah karena bantuan saya. Tak disangka, Takehiko Ito si rubah tua datang. Langsung mengatakan hal seperti ini. Artinya sangat sederhana, jangan bilang aku ingin berterima kasih, itu tidak ada. Kita berdua harus berterima kasih kepada Tuan Misterius itu, kalau tidak, aku putrimu akan mati putra dan putrimu keduanya sudah tamat. Meski Su Soudao mengalami depresi, sulit untuk membantah perkataan Takehiko Ito. Toh kedua anaknya memang diselamatkan oleh pria misterius itu. Saya bahkan menanyakan secara spesifik kepada putra dan putri saya, siapakah orang misterius itu? Karena Anda memiliki kemampuan yang sangat kuat, dapatkah Anda menggunakannya untuk keperluan Anda sendiri? Tapi Su Ziyu memberitahunya bahwa pria misterius itu tidak menghormati saudara laki-laki dan perempuannya. Mereka datang jauh-jauh untuk membantu putri Takehiko Ito, Nanako Ito, menyingkirkan masalah di masa depan. Menyelamatkan dua saudara laki-laki dan perempuan hanyalah masalah kenyamanan. Satu-satunya petunjuk yang diketahui adalah bahwa dia seharusnya berasal dari kerajaan Yan. Tapi saya tidak tahu lebih detailnya. Awalnya, Su Soudao ingin Surwoli memeriksa petunjuk dan detail tentang orang itu. Namun kini Departemen Kepolisian Metropolitan Dongdu, Kementerian Luar Negeri, dan Departemen Keamanan Dalam Negeri ingin menangkap anak buah keluarga Su yang membunuh Matsumoto Manmon. Jadi dia hanya bisa melepaskan ide ini dan membiarkan Surwoli pulang dulu agar tidak ditangkap oleh pejabat Beihai. Begitu dia benar-benar ditangkap oleh pemerintah Beihai, mengingat keseriusan pembantaian tersebut, bahkan jika dia tidak dijatuhi hukuman mati, setidaknya dia akan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, dan dia tidak akan pernah bisa memikirkannya lagi dalam kehidupan ini. Jadi Su Soudao hanya bisa menyerah untuk sementara. Sekarang saya mendengar Takehiko Ito menyebut orang itu lagi, jadi dia sengaja bertanya, Pak Ito, pria misterius itu konon melindungi putri Anda, jadi Anda harus mengenalnya, bukan? Takehiko Ito menggelengkan kepalanya, menyesal. Kata, aku sangat ingin mengenalnya, tapi sayangnya, orang itu terlalu misterius. Aku bertanya pada puteriku, dan putriku tidak tahu. Kalau tidak, aku benar-benar ingin menganggapnya sebagai milikku. Dengan seperti itu orang yang kuat di sisimu, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah keselamatan. Su Soudao menatap Takehiko Ito sejenak, merasa bahwa dia tidak berbohong. Sepertinya Takehiko Ito memang belum mengetahui siapa pria misterius itu. Tapi kenapa dia menyelamatkan Ito Nanako? Apakah ini hanya masalah kesatriaan? Namun, agak aneh jika seseorang dari kerajaan Yan datang ke kerajaan Beihai untuk melakukan tugas ksatria. Atau haruskah kita mengatakan bahwa dia adalah Liu Bei Yan Xiao? Su Soudao tidak dapat memikirkan alasannya, jadi dia hanya meletakkannya di belakangnya, menatap Takehiko Ito, dan berkata dengan serius, Tuan Ito, selain mengunjungi Anda kali ini, saya sebenarnya ingin berbicara dengan Anda tentang kerjasama. Mari kita bicara tentang niat umum. Setelah itu, dia menambahkan, pelayaran laut adalah segmen bisnis yang sangat penting bagi keluarga Su. Meskipun kami menjalankan strategi global, di wilayah Dongsu, kami masih mementingkan Beihai.
Beihai adalah milik kami, ke pasar dalam negeri. Jadi saya juga berharap bisa menjalin kerjasama dengan keluarga Ito dalam bisnis ini. Entah apa rencana Pak Ito. Takehiko Ito mengangguk dan berkata dengan serius, keluarga Ito selalu ingin melakukan ini dengan keluarga. Kami telah mencapai kerjasama dalam bisnis ini, dan saya melakukan wawancara dengan putra dan menantu saya 2 hari yang lalu. Ketika Su Soudao mendengar ini, alisnya menunjukkan sedikit kegembiraan, dan dia berpikir dalam hati, sepertinya kerjasama dengan keluarga Ito bisa sukses. Itu saja, Su Soudao berpikir bangga, tapi Takehiko Ito sudah berencana menggunakan teknik penundaan. Ketika dia melihatnya, dia mengganti topik pembicaraan dan berkata dengan nada meminta maaf, tetapi Tuan Su, Anda telah melihat kondisi fisik saya saat ini. Dokter mengatakan bahwa saya masih akan menjalani observasi di rumah sakit setidaknya selama setengah bulan. Selain itu, meskipun saya keluar, saya harus istirahat selama beberapa bulan setelah kembali ke rumah, dan saya mungkin tidak memiliki banyak energi untuk fokus pada operasional bisnis untuk saat ini. Jadi mungkin perlu beberapa saat untuk memberi Anda jawaban yang jelas tentang apakah dan bagaimana kerjasama ini harus dilakukan. Bersambung.